Asal-usul Desa Mandapa, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Pada abad ke-15, terjadilah peperangan antara Cirebon dengan Talaga. Cirebon dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Talaga dipimpin oleh Arya Salingsingan. Asal mula Cirebon besanan dengan Demak. Sewaktu arak-arakan pengantin Cirebon dengan Demak melampaui batas wilayah Kerajaan Talaga, maka Kerajaan Talaga merasa dihina dan diremehkan oleh rombongan dari Cirebon. Terjadilah peperangan dan berakhir Talaga yang dipimpin Pucuk Umum jatuh ke tangan Cirebon pada tahun 1528. Talaga waktu itu beragama Hindu. Dengan tertangkapnya Arya Salingsingan, masuklah agama Islam pada tahun 1528 Masehi. Pucuk Umum dan Nyi Ratu Mandapa lolos melarikan diri dari keraton Talaga. Pucuk Umum, ayah dari Arya Salingsingan, Nyi Sekar Mandapa, bibi dari Arya Salingsingan, Sahdan, Sunan Kalijaga membawa Arya Salingsingan ke Cirebon dan sampai di sana dinikahkan dengan Dewi Ambarwati atau Putri Cirebon. Arya Salingsingan minta diri kepada Sunan Kalijaga untuk bertapa dan meninggalkan sang istri yang sedang hamil 7 bulan. Setelah itu, Arya Salingsingan berangkat bertapa menuju alas atau hutan Kaso. Diceritakan di Keraton Cirebon, Ratu Mas Dewi Ambarwati melahirkan bayi laki-laki, tetapi suaminya belum juga pulang. Setelah bayinya berumur 3 bulan, Arya Salingsingan datang dari pertapaan alas Kaso Kandayama dan sampai di rumah tercengang melihat istrinya punya anak umur 3 bulan. Arya Salingsingan bertanya, "Saya ingin tahu, apakah betul ini anak saya? Kalau memang anak saya, akan saya lempar anak ini ke sungai yang deras. Kalau anak ini selamat, berarti benar-benar anak saya. Kalau mati, ini bukan anak saya." Ternyata bayi itu selamat dan langsung diberi nama Raden Jaka Kambang, sebab waktu dibuang, ambang ampul atau timbul tenggelam di atas air. Selanjutnya, Arya Salingsingan permisi mau melanjutkan bertapa lagi dan berpesan apabila telat datang supaya anaknya disuruh menyusulnya berada di alas Kaso, dan sampai sekarang tempat itu diberi nama Kaso Kandel. Setelah 15 tahun lamanya, anaknya minta diri kepada ibunya untuk mencari sang ayah yang berada di alas Kaso, kurang lebih 40 km dari Cirebon. Sang ibu memberi doa, kemudian berangkatlah Raden Jaka Kambang. Di perjalanan menuju hutan lebat bernama Wana Agung, sampai sekarang tempat tersebut menjadi Desa Lewenggede. Seterusnya, Jaka Kambang menuju sebelah barat dan menuju langsung ke alas Kaso dan akhirnya tiba di alas Kondayama atau alas Kaso. Raden Jaka Kambang melihat pohon beringin, lalu tertidur pulas di bawah pohon beringin tersebut dan bermimpi. Dalam mimpi itu, ada yang mengatakan bahwa, "Raden Jaka Kambang, kalau kamu ingin bertemu ayahmu, berangkatlah menuju sebelah timur. Nanti kalau kamu ketemu sungai kecil,
kamu menyusuri arus sungai menuju sebelah utara. Disitulah ayahmu berada. Itulah alas Kondamaya, tempat bersemayam nenek tuamu. Raden Jagakambang melaksanakan perintah mimpi tersebut. Di situ ada pohon beringin dan langsung memotong pohon beringin tersebut. Tetapi mendadak, pohon beringin itu hilang menjadi seorang laki-laki yang gagah. Orang tersebut bertanya, "Siapa kamu ini sebenarnya?" Raden Jagakambang menjawab, "Saya adalah putra dari Rama Arya Salingsinga." Dan ternyata orang yang gagah tersebut adalah Raden Salingsingan dan ia berkata, "Inilah ayah Raden yang ditinggalkan waktu kecil." Maka Raden Jagakambang pun bersujud sambil merangkul ayahnya. Maka terjadilah Mandapa atau dalam istilah Sunda, Mandap ka Bapa. Selanjutnya diceritakan di Keraton Cirebon. Sunan Kalijaga diberi tugas oleh Syekh Sarif Hidayatullah untuk menjemput Nyi Sekar Mandapa ke Cirebon dan sama-sama memeluk agama Islam. Tetapi sampai Syekh Durrahman sudah 2 kali mengajak, malah menghilang tidak mau memeluk Islam. Pada waktu itu, Syekh Durrahman menjadi guru agama Islam dan memandikan orang yang mau memeluk Islam di wilayah Alas Kaso dan membuat sumur tempat berwudu atau abdas yang sekarang disebut Sumur Bado, asal kata dari badan. Yang diberi tugas menunggu sumur itu adalah Nyi Mas Astrawinata, yaitu sesepuh Alas Kaso. Selanjutnya, Nyi Sekar Mandapa sampai di suatu tempat, dan tempat tersebut diberi nama Sabayu, asal kata di Saba Ningwong Ayu, atau dalam bahasa Indonesia, kedatangan orang cantik. Kemudian Nyi Sekar Mandapa bercocok tanam di suatu tempat yang banyak batunya. Pada waktu itu, tempat tersebut diberi nama Batu Ruyuk yang berasal dari penamaan sebuah tempat yang tanahnya mengandung banyak sekali bebatuan. Demikian kisah dan sasakala Desa Mandapa. Wallahu alam. Dukung channel ini agar terus berkembang, menggarap dan mengisahkan kisah-kisah asal-usul, legenda, sejarah, atau cerita di tempat-tempat yang lain. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih, sampai jumpa.